Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, semoga kita senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bertemu di channel Sekolah Al-Qasimi. Pada pertemuan kali ini, kita masih memperbincangkan satu topik penting dalam buku Ramadan Madrasah Taqwa. Topik itu adalah hikmah puasa buat penguasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan yang diwajibkan bagi setiap mukmin itu mengandung hikmah yang beraneka ragam. Di antaranya adalah puasa memberi pesan positif bagi para penguasa. Orang-orang yang beriman mendapat amanah sebagai pemimpin, sebagai penguasa di negeri ini, dengan harapan ia akan menjelma menjadi seorang pemimpin yang adil. Nah, ada 5 hal yang patut kita renungkan dari hikmah puasa tersebut bagi para pemimpin-pemimpin di negeri ini. Yang pertama adalah puasa mendidik para penguasa untuk mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena memang di antara hikmah penting dari puasa itu adalah kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita dari makan, minum, dan berhubungan suami istri. Dengan demikian, hal-hal yang halal saja mampu kita kendalikan, apalagi yang haram. Seorang pemimpin sangat rentan tergoda untuk melakukan hal-hal yang haram demi untuk memenuhi syahwat perutnya, kemudian syahwat kemaluannya. Maka dengan berpuasa diharapkan ia mampu dengan terampil dan cerdas mengendalikan hawa nafsunya. Menjadi seorang pemimpin besar harus mampu pula mengendalikan hawa nafsunya itu. Allah Subhanahu wa taala secara khusus berpesan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam surah Sad ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas. Fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Ayat ini dengan tegas Allah berpesan kepada Daud yang diamanahkan sebagai seorang khalifah agar mampu menegakkan hukum secara adil, kemudian wala tattabi'il hawa, jangan kau ikuti hawa nafsu. Kalau sempat itu terjadi, maka dia akan sesat, kemudian dia juga menyesatkan orang-orang yang dia pimpin, dan itu akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah yang engkau takutkan yang terjadi kelak bagi umatmu di akhir zaman selain dari datangnya Dajjal?" Nabi menjawab, "A'immatul mudillin," hadirnya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Mereka sesat dan menyesatkan kalau merujuk kepada ayat ini karena mereka memperturutkan hawa nafsu. Al-hawa bermakna keinginan yang tidak berdasarkan kepada akal sehat dan syariat, bertentangan dengan perintah Allah, tak sesuai dengan akal murni atau akal sehat, sehingga keinginan tersebut akan menyesatkan seseorang dan jauh dari keridhaan Allah, bahkan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, puasa juga memberi hikmah kepada para penguasa untuk mampu meningkatkan rasa empati pada rakyatnya. Berempati, merasakan bagaimana puasa itu lapar dan dahaganya kita menahan lapar dan haus seharian. Ini mengajarkan kepada kita bahwa banyak di antara saudara-saudara kita yang belum beruntung, yang juga hari-harinya mengalami kelaparan dan kehausan. Maka seorang pemimpin harus peka terhadap rakyat yang mengalami kesusahan dan penderitaan seperti yang dialami orang-orang yang tidak mampu tadi. Saudara yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang agung yang tak diragukan lagi kehebatan dan kesuksesannya sebagai seorang pemimpin. Sifat kepemimpinannya tergambar di dalam surah At-Taubah misalnya di ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini menegaskan Rasul itu memiliki sense of crisis tadi. Dia merasakan penderitaan umatnya, sahabat-sahabatnya,
Sehingga ketika ada pilihan, dia lebih baik, lebih dahulu menderita daripada sahabat dan umatnya yang menderita. Dia juga memiliki sense of achievement. Dia menginginkan harisun alaikum, umatnya, sahabatnya berprestasi, memperoleh kemenangan. Kemudian lil mu'minin raufur rahim, dia menjadi seorang pemimpin penyayang yang sayang kepada umatnya, dan umat dan sahabat pun sangat sayang kepada Rasulullah. Inilah yang harus dicontoh oleh seorang pemimpin, di mana puasa mengajarkan kepada kita untuk saling berempati, merasakan kesusahan orang lain, saudara-saudara kita, sehingga dia tampil menjadi seorang pemimpin yang membela rakyatnya, bukan justru memeras rakyatnya. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang ketiga, puasa juga mengandung hikmah bagi para pemimpin agar mampu meningkatkan potensi rohaninya. Kemuliaan manusia bukan dilihat dari harta bendanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tak melihat bentuk wajahmu, bagaimana fisikmu, dan juga tidak melihat bagaimana banyaknya hartamu. Walakinallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat bagaimana kalbumu, lalu amal yang dilahirkan dari kalbumu itu. Ini aspek rohani. Maka Ramadan sesungguhnya mengajar kita, mendidik kita untuk mengasah potensi rohaniah kita, sehingga kita memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini, sehingga terjadilah proses tazkiyah. Bahkan salah satu makna Ramadan adalah membakar, yaitu membakar dosa-dosa dan kesalahan kita. Tentu ketika Ramadan itu diisi dengan beraneka ibadah, beraneka ragam ibadah, ibadah mahdoh, ibadah ritual, ibadah yang fardu maupun yang sunnah, memperbanyak zikir, beristighfar, tilawah Al-Quran. Semua ini adalah merupakan proses untuk penyucian rohani. Saudara yang dimuliakan Allah, seorang pemimpin juga harus memiliki kecerdasan rohani yang lebih, yang cemerlang, sehingga dia memimpin rakyatnya tidak hanya memikirkan materi saja, tidak hanya memikirkan membangun negerinya dari segi fisik saja. Memang penting kita membangun jalan tol, ya, membangun rumah yang bertingkat, yang megah mencakar langit, ya, rakyat kita juga sejahtera, kemudian diberikan lapangan pekerjaan yang menghasilkan uang yang berlipat ganda, silahkan saja. Tapi bukan itu yang terpenting, jangan itu saja. Kalau itu saja maka itu akan membahayakan. Tetapi sungguhnya bagaimana kita mendidik rakyat ini agar rohaninya itu tercerahkan. Dia memiliki nurani, terpancar cahaya dalam kalbunya, sehingga dia mudah menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika seseorang itu hanya dididik aspek jasmaniah saja, lalu apa bedanya kita dengan hewan? Kata Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah, di mana hewan juga butuh makan, hewan juga butuh tempat tinggal, hewan juga butuh berpasangan dan punya keturunan. Mereka itu tak punya ruh, sehingga pada akhirnya dia tidak terkendali, tidak mampu menampilkan akhlak yang mulia. Manusia itu terletak dari akhlak mulia. Akhlak mulia itu berasal dari rohani yang sehat, yang suci. Oleh karena itu, seorang pemimpin juga harus membangun rohani bangsanya, membangun jiwa bangsanya. Saudara yang memuliakan Allah. Kemudian yang keempat adalah puasa juga mengajarkan kepada seorang penguasa untuk bersifat jujur. Selama kita berpuasa, kita betul-betul diminta untuk jujur, dan insya Allah kita semua jujur. Bukti kejujuran itu adalah kita tidak makan dan tidak minum, meskipun sesungguhnya kita bisa bersembunyi dari pasangan kita, anak kita, orang tua kita, teman-teman kita, dari orang sekitar kita. Bisa dipastikan bisa kita bersembunyi lalu makan dan minum, tapi itu tak kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat itu, kemudian batallah puasa kita. Ini adalah kejujuran yang murni karena dikuatkan oleh keyakinan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa Maha melihat dan mengawasi kita. Maka seorang pemimpin juga harus mampu mempertahankan kondisi ini, di mana ia senantiasa merasakan dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tak berani lagi korupsi, tidak akan mau menerima uang sogok, tidak akan mau melanggengkan jabatan dan kekuasaan dengan nepotisme. Dia tidak akan mau memeras keringat rakyatnya dengan cara yang zalim.
tidak akan berani berbuat curang. Meskipun dia bisa mengelabui penegak hukum, bisa berkompromi dengan para penegak hukum, tetapi di kalbunya yakin Allah melihat, maka dia tak berani melakukan itu. Sebagaimana tadi ia berpuasa, tak berani berbuka meskipun orang tak melihatnya, tapi dia yakin Allah melihat dia. Ini pesan penting dari puasa Ramadan. Hanya saja bagaimana usaha seorang pemimpin itu mampu mempertahankan kondisi ini dalam setiap keadaan, dalam setiap tempat, kapan dan dimanapun, sehingga ia tetap menjadi seorang pemimpin yang berintegritas. Yang terakhir, puasa Ramadan juga memberi pesan kepada para penguasa untuk memiliki tauhid yang benar, akidah yang mantap. Sebenarnya kejujuran tadi, integritas tadi, itu juga buah dari akidah yang kuat yang menancap dalam kalbunya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah prinsip tauhid. Seorang mukmin ketika diberi amanah, sejatinya dia menjalankan amanah itu berbasiskan pada teoantroposentris, berpusat kepada tauhid karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata, lalu dia berbuat baik kepada sesama manusia, itu juga atas dorongan keyakinannya bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang bertauhid itu adalah mereka yang beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga memerintahkan kepada kita, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kamu. Ketika perintah mentaati Allah dan Rasul digunakan kata ati'u, taatilah. Tapi ketika pemimpin tidak diikuti dengan kata ati'u. Artinya apa? Kita harus mengikuti pemimpin selagi pemimpin itu juga mengikuti perintah Allah dan Rasul. Begitu idealnya. Tapi kalau pemimpin itu tak lagi mengikuti perintah Allah dan Rasul, apalagi melawan hukum-hukum Allah, tentu dia adalah pemimpin yang zalim. Dan itu tidak bisa kita taati ketika dia justru melahirkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka kita butuh pemimpin yang bertauhid, yang taat pada Allah, yang taat kepada Rasul, dan kita pun sebagai umat yang beriman juga harus mentaati sang pemimpin tersebut. Dengan kepemimpinannya kita akan dekat pada Allah dan Rasulnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, para pemimpin-pemimpin kita diharapkan memiliki kecerdasan rohani untuk menangkap pesan-pesan puasa di bulan Ramadan ini, sehingga menjelmalah dirinya sebagai seorang pemimpin yang adil. Dan kita juga berharap kepada Allah agar kiranya Allah anugerahkan kita pemimpin yang adil, sehingga kita mampu menegakkan agama Allah ini dengan sempurna. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.